Assalamualaikum solih-solihanya Ustazah. Bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang bab surat An-Nas. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar surat Al-Fatihah, sekarang kita belajar surat An-Nas ya. Nah, surat An-Nas diturunkan di kota Mekah, jadi disebut juga dengan surat Makkiyah ya. Semua surat yang diturunkan di Mekah itu namanya surat Makkiyah. Surat An-Nas diturunkan setelah surat Al-Falaq. Ayo solih-solihah tahu nggak surat Al-Falaq itu yang mana? Ya, yang qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu surat Al-Falaq. Jadi surat An-Nas ini diturunkan setelah surat Al-Falaq. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Jumlahnya surat An-Nas ini ada 6 ayat. An-Nas sendiri artinya adalah manusia ya. Jadi surat An-Nas ini nanti menceritakan tentang manusia. Manusia harus ngapain nanti diceritakan di sini ya. Kandungan isi surat An-Nas. Nah, ini kandungan isinya. Surat An-Nas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia agar berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Tadi kan pengertian dari An-Nas itu manusia. Di sini dijelaskan kandungan isinya bahwa ternyata isinya itu memerintahkan kita manusia untuk berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Karena Allah itu maha kuasa dan maha melindungi. Ya solih-solihah. Ini berlindung dari apa aja Ustazah? Kalau di surat An-Nas ini dijelaskan berlindung dari segala kejahatan yang dilakukan jin dan manusia. Seperti itu ya. Nah, sekarang melafalkan surat An-Nas. Ustazah yakin pasti semuanya sudah hafal kalau surat An-Nas. Kita baca bersama yuk surat An-Nasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu tadi adalah pelafalan surat An-Nas. Jadi diperhatikan ya solih-solihah, kalau membaca surat An-Nas itu banyak gunnahnya. Jadi harus didengungkannya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di bin nas itu harus dengung. Begitu juga yang ayat-ayat selanjutnya, semua yang nun tasdidnya didengungkan ya solih-solihah. Jadi malikin nas seperti itu, ilahin nas dan seterusnya. Sekarang kita mempelajari terjemahan surat An-Nas. Terjemahannya untuk ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, perintah berlindungnya langsung di ayat pertama. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia?
Tuhannya manusia tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke ayat kedua. Malikin nas, raja manusia. Nah, jadi Tuhannya manusia ini merajai semua manusia, rajanya manusia. Siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ayat ketiga. Ilahin nas, sembahan manusia. Nah, jadi tempat menyembahnya manusia. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu Allah yang dijelaskan. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Nah, kita berlindung dari bisikan setan yang bersembunyi, karena setan kan tidak terlihat ya salih-salihah. Jadi akan mudah menggoda kita karena kita tidak bisa melihat mereka. Makanya kita harus meminta perlindungan kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, setan-setan tadi itu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, selalu menggoda kita ya. Seumpamanya nih, solih-solihah mau belajar, dibisiki sama setan, gak usah belajar. Nah, makanya kita harus berlindung kepada Allah, setidaknya membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu ayat terakhir, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi yang membisikkan kejahatan itu bukan hanya jin, tapi bukan hanya bentuk setan yang tidak terlihat, tapi manusia juga. Kadang ada yang mampu membisikkan kejahatan. Contoh itu para pencuri yang mengajak temannya udah gak mau mencuri, tapi mereka mengajak temannya tersebut mencuri, akhirnya mencuri juga. Nah, itu namanya membisikkan kejahatan. Seperti itu ya solih-solihah. Jadi kita harus senantiasa berdoa, memohon pertolongan kepada Allah agar kita terhindar dari segala kejahatan, baik kejahatan dari golongan jin maupun manusia. Oke, solih-solihah, habis ini dipraktekkan ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Nah, itu tadi penjelasan Ustazah tentang surat An-Nas. Semoga solih-solihah paham dengan apa yang Ustazah jelaskan, dan tentu saja paling penting adalah dapat mempraktekannya. Ustazah akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.